Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melanjutkan satu lagi bagian mengenai reformasi. John Calvin selalu menjadi bagian daripada Calvinisme, dan kita akan belajar bagaimana pelayanan daripada John Calvin, terutama berbicara tentang kesejahteraan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan hadir dan menyatakan kehendak-Mu. Biarlah kami belajar dari satu tokoh yang Tuhan anugerahkan pada zaman reformasi, supaya kami juga memikirkan bukan hanya gereja, tetapi bagaimana firman Tuhan juga masuk ke dalam ruang publik. Kami berdoa ya Bapak, kiranya pergumulan di dalam terutama kesejahteraan dan kemiskinan menjadi pergumulan sepanjang zaman. Oleh sebab itu kiranya Tuhan yang sudah berikan kami kesempatan boleh hadir dalam PA ini, kiranya Tuhan juga bukakan hati kami untuk juga memikirkan bukan pekerjaan daripada pekerjaan hanya di dalam gereja, tetapi di luar tembok gereja. Tuhan berkati hamba-Mu, biarlah kami semua juga sama-sama menghidupi segala kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Calvin itu sebagai reformator, dia juga melakukan suatu praktikal teologi. Artinya teologi doktrinal itu bukan hanya di dalam ruang gereja saja, tapi dia aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. John Calvin itu sarjana hukum Bapak Ibu. Dia masuk di dalam dunia politik, dan dia bukan hanya diam saja, tetapi dia memberikan pengaruh-pengaruhnya di dalam pelayanannya. Dan Calvin itu jauh lebih muda Bapak Ibu dari Martin Luther. Kalau Martin Luther tuh memang suka dobrak. Dia tampangnya sangar. Kalau Bapak Ibu lihat ya, dia menghancurkan, mendobrak. Tapi ada yang membangun. Calvin itulah yang membangun. Bagaimana membangun pelayanan-pelayanan yang terjadi di dalam ruang publik, di dalam gereja. Maka kita di dalam tradisi Calvinis itu ada buku Institute of Christian Religion. Nah itu buku yang dipakai ya, di STT harus baca. Pelan-pelan dicicil, setiap mau tidur baca itu dulu, per bab. Kenapa? Karena itu buat menata. Setelah reformasi, Katolik kita udah pisah dari Katolik. Kita bangun dalam gereja Protestan. Tapi bagaimana menyusun liturgi, bagaimana pelayanan-pelayanan publik, pelayanan-pelayanan secara diakonia, itu Calvin lebih banyak membicarakan dibandingkan Martin Luther. Calvin juga adalah seorang pastor di Geneva, dan hal yang menarik ya, ini sejarah aja ya, kita for information saja. Ketika dia jadi pastor di Geneva itu bukan terjadi karena kemauan dia. Itu karena kebetulan atau katakan kedaulatan Tuhan ya. Dia datang karena nggak diduga. Terjadi peperangan, jadi Katolik sama Kristen itu perang Bapak Ibu. Peperangan karena reformasi, dan dia terpaksa berhenti di Geneva. Karena peperangan itu terjadi, dia tinggal semalam. Tapi apa yang terjadi itu membuat dia punya hati. Dan bukan hanya itu saja. Ada yang namanya William Farel, itu reformator yang ada khusus di Geneva, dia lokal ya. Dia bilang sama Calvin, kamu harus melayani di Geneva. Kalau nggak kamu kena kutuk. Keren kan ya. Jadi ada cara Tuhan di dalam circumstance, dia pergi harus ke Geneva. Juga ada rekan pelayanan yang Tuhan tempatkan di Geneva, yaitu William Farel, untuk mengkonfirmasi pelayanan dia. Akhirnya dia pelayanan pertama dia menjadi dosen dan pengkhotbah. Beberapa hal dia berkembang dari 1538, tapi dia diusir. Farel dan juga Calvin itu diusir karena perbedaan teologi. Tapi puji Tuhan 3 tahun kemudian dia diundang lagi ke Geneva. Kenapa? Karena pengaruhnya, pemikiran reformatisnya itu dipakai di dalam kalangan kota. Nah, maka di dalam bagian ini kita akan belajar bagaimana lebih dalam lagi pandangan Calvin di dalam pelayanan. Calvin sama Zwingli beda, Bapak Ibu. Jadi ada reformasi itu ada yang besar itu adalah Luther ya. Luther itu yang mendobrak ya. Jadi Calvin itu memang dikatakan lebih muda. Yang ketiga itu ada lagi di Swiss itu Zwingli. Nah, dia mati secara martir, Zwingli. Nah, ini ada perbedaan. Tiga-tiganya pernah ketemu dan tidak pernah sepakat tentang perjamuan kudus. Beda-beda. Oke, tetapi saya mau mengatakan ada perbedaan antara Calvin dan Zwingli, sama-sama reformator. Kalau Calvin itu mengatakan tugas kemiskinan itu tugas gereja juga. Karena Tuhan taruh gereja di tengah-tengah dunia, maka kemiskinan juga adalah pergumulan dari gereja. Zwingli beda. Enggak, itu tugas negara. Negara yang harus andil. Nah, Calvin lebih membicarakan bahwa gereja sudah sepantasnya masuk ambil bagian. Kenapa? Sedangkan ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama, kenapa Calvin itu membicarakan itu? Karena kita hidup di dalam paradoks. Kenapa? Kita ini 2 kewarganegaraan. Bagi Calvin, kita adalah kewarganegaraan pada negara kita.
tetapi warga negara daripada kerajaan surga. Berarti berbicara, kita hidup selalu di dalam tension. Kita hidup di dalam dunia, tetapi kita tidak berasal dari dunia. Sekali lagi ya, kita ini tinggal di dalam dunia, di Republik Indonesia. Tetapi kita ini, benih kita bukan berasal dari Republik Indonesia. Kita adalah milik Tuhan. Kita masih ada di dalam dunia ini, di dalam dunia yang berdosa yang Tuhan tempatkan. Tetapi kita sadar, kita nggak boleh sama dengan dunia yang berdosa. Karena kita miliknya Tuhan. Kita punya dua kewarganegaraan. Nah, Zwingli itu bilang, kalau Zwingli itu berbeda. Dia bilang, itu urusan negara. Atau Anabaptis, dikatakan, itu urusan negara. Kalau misalkan berbicara spiritualitas, baru urusan gereja. Calvin enggak. Bicara tentang spiritualitas dan juga berbicara tentang yang namanya praktika, dia nggak bisa pisahkan. Satu, dia lihat ada hubungan. Hidup di dalam paradoks. Yang kedua, ini saya ambil di dalam khotbah Calvin. Jadi Calvin itu membuat komentaris dan juga sermonnya itu dituliskan. Itu semua buku kecuali Wahyu. Jadi Wahyu itu nggak pernah dia bikin komentaris, bikin kayak tafsiran. Kenapa? Karena itu begitu sakral, takut. Bukan takut, karena itu berusaha tentang masalah, tentang akhir zaman. Jadi Calvin tidak ada komentaris di dalam Wahyu. Ini saya ngambil di dalam khotbahnya dia tentang ulangan. Jadi di ulangan 4, ya, di ulangan 4 itu dia bicara tentang yang namanya panggilan Tuhan, panggilan. Tentang panggilan. Nah, ini panggilan apa sih? Tuhan menaruh manusia secara individu dan secara komunal untuk menjadi agen perluasan supremasi Kristus di tengah-tengah dunia. Ketika kita hadir sebagai orang percaya, berdasarkan khotbahnya dia di dalam ulangan pasal 4, dikatakan kita secara individu ataupun secara gereja, kita tuh tujuannya untuk menyatakan supremasi Kristus, dan supremasi Kristus itu akan mengubah segala aspek. Baik secara internal, di dalam diri kita, berarti kehidupan pribadi kita secara spiritual, personal, akan diperbarui. Karena supremasi Kristus itu. Dan juga apa? Secara outward, secara keluar. Secara keluar apa? Bagaimana kehadiran Kristus itu mentransformasi sosial, mentransformasi ekonomi, mentransformasi apa? Bahkan Calvin mengatakan mentransformasi lingkungan. Penting nih ya. Karena zaman sekarang, Kristen Protestan tuh dituduh sebagai biang kerok. Bumi itu bolong. Dibor terus. Bolong ya, tahu ya. Dibor, kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal 1, manusia itu berkuasa atas segala ciptaan. Maka Tuhan izinkan kita melakukan eksploitasi besar-besaran. Itu sering dituduh. Padahal di dalam John Calvin mengatakan, kita berbagian juga di dalam menjaga stewardship. Stewardship, menjaga yang namanya taman. Menjaga tempat yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini. Artinya kita nggak boleh sembarangan. Kita nggak boleh sembarangan mengebor. Prinsip Calvin gitu ya. Kita ngebor itu harus ada reboisasi, ada rehabilitasi. Itu terjadi. Itu pemikiran dari John Calvin. Jadi transformasi bukan hanya inward saja, tetapi sampai keluar. Lalu juga dia memberikan penjelasan antara perbandingan antara orang saleh dan orang tidak saleh ya. Ini ada respon panggilan ya. Ini dia bicara respon panggilan. Apa yang dikatakan respon panggilan? Ini ambil juga di dalam bukunya dia, Institute of Christian Religion, di buku pertama. Dikatakan ada perbedaan orang saleh dan tidak saleh. Apa bedanya? Orang saleh akan meresponi dengan iman dan secara attitude. Apa itu attitude-nya? Taat kepada firman Tuhan dengan cara seluruh tubuh, seluruh jiwanya hadir memikirkan apa yang ada di dalam dunia. Dan menantikan nantinya dunia yang akan datang. Jadi Calvin itu punya pemikiran gini Bapak Ibu. Ini 3 hal ini kita mesti ngerti. Calvin itu punya pemikiran di dalam dunia ini kita menikmati cicipan dunia. Cicipan namanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam dunia. Contoh, kita bicara tentang namanya perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah fellowship antara kita dengan Kristus. Maka sekarang ini kita menerima cicipan. Nanti di akhir zaman, ketika Yesus datang kembali, kita akan menerima dengan lebih luas. Zaman yang sekarang ini, jadi di present world, di dalam saat ini kita berada, kita juga menikmati cicipan keadilan Tuhan. Maka keadilan Tuhan itu nanti kita akan dapatkan nanti ketika Kristus datang kembali.
punya konsep seperti ini, berarti kita selalu mengusahakan keadilan, kita mengusahakan kesejahteraan. Jadi jangan misal begini ya, contoh. Bapak Ibu kalau misalnya bilang, kenapa sih di Indonesia ini terjadi ketidakadilan? Nah, kalau orang yang nggak punya pemikiran Calvin akan bilang, sudahlah, nanti saja kalau Kristus datang kembali baru beres. Orang yang punya spiritualitas seperti itu akan kerjakan sesuatu yang baik nggak? Nggak. Dia bilang, nanti aja. Nanti tunggu Yesus datang. Kenapa sih terjadi yang namanya kemalangan? Nanti Tuhan bereskan. Nanti. Calvin tuh enggak. Calvin bilang, kita ini hidup di dalam paradoks. Kita hidup ini harus ada panggilan. Kita ada respon. Maka ketika Tuhan taruh kita di tempat ini, maka kita juga harus meresponi, membagikan kasih Tuhan, membagikan keadilan Tuhan di dalam dunia yang sekarang. Supaya orang sekitar kita mencicipi namanya berkat surgawi. Lihat ya, beda ya. Bukan berbicara tentang, nanti, kenapa kamu hidup susah? Nanti kamu sejahtera. Sekarang susah. Nanti kamu akan mendapatkan keadilan. Sekarang nanti dulu. Enggak. Justru dari sekarang Calvin mengusahakan. Mengapa kita mesti belajar Calvin ya? Saya lanjutkan sedikit. Karena Calvin itu di dalam waktu saya kuliah ya, itu kan Peter Lillback kasih tentang teologi Calvin ya. Dia katakan belajar Institute of Christian Religion ya. Itu sebenarnya Calvin tuh nggak bikin pemikiran baru. Tapi dia cuma mengutip banyak sekali Alkitab. Dia ambil, dia kutip. Dan memang itu intisari daripada apa yang dikatakan Alkitab. Jadi sangat baik kita belajar sedikit-sedikit. Bapak Ibu, belajarlah pelan-pelan, bukan berarti Calvin itu juru selamat, enggak. Tapi kita banyak sekali yang pemikiran-pemikiran itu diambil dari prinsip Alkitab. Nah, sekarang kita bisa ya, prinsip yang namanya Calvin. Kita lanjut secara lebih dalam lagi. Bagaimana masuk ke dalam pemikiran Calvin, terutama dalam kesejahteraan atau kemiskinan. Kesejahteraan. Calvin juga memikirkan di dalam konsepnya dia, bahwa kenapa dia harus memikirkan adanya orang-orang yang mengalami musibah, terus orang yang jatuh miskin. Karena orang kaya dan orang miskin juga adalah image of God. Abraham itu kaya, Bapak Ibu. Bapak Abraham itu kaya. Punya ternak, punya pasukan. Bapak Ibu. Dia lawan kumpulan raja-raja. Kemarin Vikaris Jeko bicara tentang Melkisedek. Dia perang sama raja-raja, bukan satu raja-raja. Dia menang. Cuma bawa 300-an pasukan, 316 kalau nggak salah ingat. Jadi dia kaya. Tapi John Calvin juga mengatakan, Ayub di tengah ketika mengalami kemiskinan juga dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia adalah the image of God juga. Atas dasar ini ya, kesejahteraan dia punya prinsip image of God. Image of God. Artinya kita nggak bisa memperbudak orang. Kita harus melihat orang itu sebagaimana seharusnya. Kita nggak bisa lihat, ya sudah, karena nasibmu, kamu lahir kondisi seperti ini, maka sudah, nasibmu sajalah. Enggak, kita harus memikirkan lebih lanjut lagi, karena ini adalah juga image of God. Lalu kedua, Calvin juga membicarakan lebih dalam lagi, kenapa sih berbicara kesejahteraan? Dia berbicara tentang belonging ya, kepemilikan ya. Ini pemilikan di dalam khotbahnya dia juga di dalam Ayub 31 dikatakan segala berkat itu milik Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Segala berkat itu milik Tuhan ya. Dan berkat itu kita nikmati. Tapi Calvin melanjutkan lagi di dalam konsep gereja. Berkat itu pun juga dipakai bukan untuk diri kita saja, tetapi sesama kita. Indah ya. Tuhan kasih kita berkat. Berkat apapun itu bukan dipakai untuk kepentingan sendiri, tetapi di dalam kepentingan sesama. Di dalam konsep gereja, dia menyatakan kekayaan bukanlah untuk kekuasaan atau untuk melakukan abusive. Karena saya kaya, maka saya perbudak kamu. Enggak. Karena saya punya yang namanya kebanyakan harta, maka saya bisa memakai secara perbudakan. Enggak. Dia mengatakan justru yang namanya kekayaan, kesejahteraan itu harus di paling depan untuk kepentingan bersama. Dia bicara bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar tembok gereja. Jadi kekayaan kesejahteraan itu berbicara tentang instrumen daripada adanya common benefit, common goods. Nah, mungkin kita mesti mengerti di dalam hal yang di dalam gereja Cikarang itu sangat baik juga.
kita melayani dalam pemuda dan mahasiswa, kita bisa mengerti. Ada yang bergumul dalam keuangan, ada yang bergumul di dalam perkuliahan, ada yang bergumul di dalam yang namanya kesejahteraan. Maka kita yang sudah diberikan berkat, kita bisa memikirkan. Kenapa? Karena kekayaan ini juga berasal dari Tuhan. Kadang-kadang terjadi loh. Tuhan kita kasih kita rezeki. Tuhan kasih kita berkat melimpah. Bonus misalkan akhir tahun lebih daripada yang lainnya. Terus tiba-tiba, terus ada pergumulan di tetangga kita. Pergumulan di tetangga, ini ngomong sesama ya, tetangga kita. Ada pergumulan, maka Tuhan mungkin sedang menguji kita. Mau gak kita naik level? Maka bagian ketiga, nih, kedua ini tentang yang namanya kepemilikan ya. Yang kedua itu adalah, ketiga bicara tentang barometer. Bahwa berbagi atau memberi itu adalah barometer yang Calvin ajukan. Bagaimana iman di dalam komunitas orang percaya itu semakin bertumbuh. Di dalam dunia ini, Pak Franky sudah menjelaskan, di dalam dunia ini selalu ada orang miskin. Selalu, pasti ada. Pasti ada yang mengalami kemalangan. Maka sebagai orang Kristen, yang Tuhan sudah berikan kesejahteraan, Calvin bilang, kalau kamu mau naik level, uji yang namanya barometer kemampuan kamu, lihat bagaimana hati kamu mau berbagi. Belajar berbelas kasihan. Seperti Tuhan juga berbelas kasihan kepada kita. Konsep di dalam Calvin itu ya, dia menyadari kita ini sebenarnya pengemis di hadapan Tuhan. Lihat ya, kalau kita punya pemikiran yang sama ya, kita ini di hadapan Tuhan ya, sama-sama pengemis. Maka kalau kita lihat sama-sama pengemis dan kita lihat orang yang juga pengemis, kita akan mau punya kesamaan status sehingga kita punya keinginan untuk berbagi. Dia mengatakan juga lebih dalam bahwa yang namanya budak, pengemis itu pasti terjadi. Ada. Kita mesti lihat konteks ya, sebelum lebih lanjut lagi ya, konteks ya. Kenapa sih dia ngomongin begini? Pergumulan. Jadi Calvin itu menjawab pergumulan zaman. Kita mesti lihat pergumulan zaman daripada kesejahteraan. Kenapa dia ngomongin ini? Karena Bapak Ibu, perang terjadi. Perang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat ya, di dalam Calvin itu mendirikan sekolah teologi. Jadi Protestan dia mendirikan sekolah teologi, diajarkan pasti yang diutus masuk ke dalam ladang pelayanan mati. Mati. Kenapa? Karena dibunuh oleh Jesuit. Jesuit itu oke lah, kita nggak boleh bangunin luka lama. Dibunuh. Terus gimana? Kalau misalkan laki-laki ikut sekolah teologi, masuk jadi sekolah teologi, lulus seminari, diutus ke ladang, terus dibunuh. Anaknya gimana? Istrinya gimana? Maka dia pikirkan, lihat ya, dia pikirkan gimana keadaan. Atau kita lanjut lagi ke dalam kedua. Selain perang juga ada namanya masalah imigran ya. Imigran. Masalah imigran itu penting. Karena apa? Karena perang mau nggak mau harus pindah dong. Perang terjadi, konflik terjadi. Maka orang mesti mobilisasi pindah-pindah. Maka dia pikirkan ada yang pergi cuma bawa baju doang. Nggak bawa apa-apa. Dia pikirkan. Dia pergi kemanapun. Dia berusaha. Dia pikirkan bagaimana imigran-imigran itu mendapatkan kesejahteraan. Maka konteks seperti inilah konteks yang membuat Calvin memikirkan pelayanan terutama kepada orang miskin. Yang ketiga ya itu sebenarnya ada penyakit ya, sakit lah. Jadi zaman dulu itu penyakit itu mudah sekali menular. Bapak Ibu ingat ya, zaman dulu tuh kayak kolera, diare, terus yang namanya Black Death juga pernah terjadi di zamannya Martin Luther. Jadi itu sanitasi itu nggak sebaik zaman sekarang. Bapak Ibu, kita sedikit pikir ya. Namanya septic tank tau ya? Itu kan buang kotoran, harus masuk ke septic tank baru nggak boleh dialirkan ke air. Zaman Eropa itu nggak pernah ada. Jadi semua namanya kotoran-kotoran binatang, kotoran manusia itu dialirkan langsung ke sungai. Bayangkan gimana kolera, bagaimana diare, bagaimana kesejahteraan hancur gara-gara apa? Sakit penyakit. Zaman itu benar-benar bergumul.
Maka yang kita katakan, dia memikirkan secara praktikal bagaimana orang-orang ini jangan sampai mengalami yang namanya kemiskinan dan tidak bisa lepas dari kemiskinan. Balik lagi ya, makanya kalau dibicara tentang ini jadi pergumulan zaman ya. Ini kan Calvin itu hadir, gereja itu hadir, Tuhan bangkitkan orang ya. Itu nggak hadir semacam-macam, cuma hadir aja. Tetapi dia menjawab zaman. Zamannya butuh begini, Tuhan sengaja dan gereja harus meresponi. Memang prinsip-prinsip bisa kita terapkan, ada juga prinsip yang tidak bisa dipakai di zaman sekarang. Tapi prinsip ini artinya apa? Calvin itu meresponi panggilan di zamannya. Kemiskinan, dia pikirkan. Bagaimana imigran, dia pikirkan. Bagaimana kesehatan, dia pikirkan. Dia lakukan semampunya sebagaimana seorang pastor, sebagaimana orang yang berandil di dalam dunia politik. Menarik ya, ini kalau berbagi ya. Kan berbagi itu penting juga ya. Saya pernah bagikan juga ya. Itu guru sekolah minggu pernah memberikan suatu tes yang sulit bagi anak-anak sekolah minggu, terutama Thea. Kenapa? Karena pernah itu dibagikan permen-permen, seorang satu. Dibagikan. Anak saya dapat. Salah satu ya, pokoknya nggak semua dapat, tapi cuma di salah satu, beberapa orang termasuk Thea, beberapa anak sekolah minggu, cuma Thea dapat dan beberapa. Ada yang nggak kebagi dong. Apa yang terjadi adalah, ini guru sekolah minggu ya memang bikin suatu ujian yang berat. Oke, yang dapat permen, sekarang bagi ke yang nggak dapat. Wah, itu bergumul Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu punya anak di rumah, coba kasih satu, suruh bagi ke adiknya, bergumul. Kalau nggak ngotot-ngototan, dipegang terus diumpetin bisa. Nah, Thea juga termasuk seperti itu. Dia umpetin, dia nggak mau. Tapi kan namanya guru sekolah minggu kan sedikit memaksa, apalagi reform. Harus bagi. Dia bagi dengan mata yang mulai menangis. Dia bagi. Saya rasa kita, ini kan ilustrasi saja ya, cerita saja. Anak kecil memang nggak punya belum punya diajarkan untuk berbagi. Ya, akhirnya supaya nggak set ending ya, semua anak dapat sebenarnya. Jadi Thea pulang nggak sedih banget, tapi semuanya dapat permen. Tapi saya mau mengatakan, kadang-kadang kita punya milik kita, dan Tuhan izinkan kita harus berbagi. Wah, kita bergumul. Kita bergumul. Kenapa? Karena kita tahu kalau semua itu punya Tuhan. Kita tahu Tuhan pakai kita di dalam kesejahteraan, dan kita ada pergumulan kesejahteraan, kita bisa bagi, mau gak bagi? Bergumul. Dan kita diminta bertumbuh bukan secara jasmani, tetapi spiritual. Mau gak kita berbagi untuk menunjukkan tanda kedewasaan? Oke ya, ini baru bagian pertama, ini baru background. Ingat ya, baru background kenapa sih Calvin ini masuk ke dalam pelayanan, dan dia berbicara tentang kemiskinan. Jadi ada latar belakang. Bukan ucuk-ucuk, oh ya saya mau dirikan yang namanya panti asuhan. Enggak, dia ada pergumulan. Maka lanjut ke dalam bagian selanjutnya. Ini berbicara setelah pergumulan itu dia aplikasikan. Apa aplikasikan? Dia mendirikan lembaga. Wih, hebat ya. Lembaganya itu namanya, saya tulis aja. Saya mesti lihat. The Bourgeois franchise. Nah, ini bahasa Prancis sepertinya bahasa Prancis. Apa yang dilakukan? Dia dengan satu institusi ini yang sudah sah ya, dia pakai orang-orang, dia bikin orang-orang, nanti kita bicara tentang diaken, untuk melayani orang-orang miskin, para imigran. Calvin juga mengutus para diaken ya, masuk ke dalam General Hospital. Jadi, hospital-hospital yang umum, hospital milik negara, itu disuruh bilang, kamu diaken. Dipilih, setelah dipilih, masuk diutusnya bukan di gereja, ke dalam rumah sakit, jadi perawat, jadi asisten, kalau emang dokter dia masuk, supaya apa? Supaya nantinya nih badan hukum ini, badan pelayanan ini juga melayani di dalam lembaga amal, menampung para imigran, terus karena terpaksa pergi, dia misalkan Bapak Ibu lihat ini Eropa kan besar, kadang-kadang kan kalau mau pergi, saya nggak ada bayangan Eropa ya, maps Eropa. Bayangkan ya, misalkan untuk seseorang pergi dari negara A, pergi harus ke negara B. Kadang-kadang kan kalau mengungsi ya, kan nggak bisa langsung jalur ke B. Dia harus lewati negara tertentu kan. Misalnya melewati negara C. Karena kan ada jalurnya. Kadang-kadang tuh ada orang yang imigran, terpaksa harus lewat C ini. Dia tuh nggak punya apa-apa. Maka Calvin tuh mendorong, atau orang yang mampir itu yang singgah doang tuh diberikan pertolongan. Hebat ya. Supaya dia bisa sampai ke negara B dengan aman. Ini Calvin memikirkan.
Ada juga yang memang terpaksa dia nggak punya swaka, nggak punya apapun, ditampung di Jeneva. Dan hebatnya lagi, dia nampung di Jeneva itu 60.000 imigran. Banyak dari Prancis, banyak juga yang karena lingkungan Eropa ya. 60.000. Nah sekarang kita lihat, 60.000 banyak atau enggak? Banyak ya. Tahu dari mana banyak? Di Jakarta kan 10 juta ada ya. 60.000 kan kecil. Kita coba pikirkan pada zaman itu. 60.000 imigran. Sekarang saya tanya, jumlah penduduk Jeneva berapa? Kita pakai perbandingan. Menurut Bapak Ibu, jumlah penduduk Jeneva itu berapa? 100.000, 200.000, 1 juta? 200.000. Jawabannya lebih rendah dari ini. Tidak tahu pasti. Ada yang bilang setengah, ada yang bilang 1:3. Tetapi yang saya bisa pastikan lebih rendah dari pengungsi. Gila gak? Bayangkan, terima di kota kecil Jeneva, jumlah pengungsinya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Calvin izinkan, dan hebatnya Calvin adalah dia pakai 60.000 itu, ditampung semua, dan dia juga bikin katekisasi. Keren gak? 60.000 katekisasi. Ya tentu banyak yang bertobat ya. Dia pakai, keren ya pelayanan dia ya. Jadi dia kenal pakai pelayanan sosial itu buat memperkenalkan juga Kristus. Katekisasi. Apalagi yang namanya anak-anak yang terpaksa mengungsi. Anak-anak pengungsi, dia nggak punya kerjaan, dia nggak punya apapun, harus dibantu dan diikuti masuk sekolah. Sekolahnya sekolah teologi, katekisasi. Mantap ya. Ini Pak Franky tiap tahun bergumul terus cari yang mana ikut katekisasi. Ini mungkin tunggu imigran datang kali. Biar makin banyak. Tapi 60.000 itu akhirnya Tuhan pakai ya, mengungsi. Nah sekarang kita lanjutin lagi ya. Ini coba kita pikir. Kalau misalkan penduduknya, taruhlah misalnya 30.000 ya. 30.000, ini 60.000. 30.000 banding 60.000 kan jauh ya. Jauh lah ya 30.000. Maka krisis itu terjadi Bapak Ibu. Krisis terjadi. Pertama kalau tiba-tiba datang banyak orang, pusing nggak? Coba ya kita ngomong. Nanti kita ada janji iman. Tanggalnya nantilah official. Janji iman tanah. Bayangkan datang eksodus orang-orang pusat dari cabang-cabang ke sini. Panik nggak Bapak Ibu? Kursinya gimana? Terus suasananya bagaimana? Kapasitasnya gimana? Bingung nggak? Nah sekarang aplikasikan di negara. Cuma 30.000, tapi yang datang 60.000. Ini sebagai perbandingan. Berarti kalau pengungsi itu bukan cuma ngungsi. Kita harus siapkan yang paling utama apa? Tempat tinggal. Bagus Pak. Tempat tinggal oke lah masih itu. Kita minimal kasih dia makan, ya kan? Betul ya Pak? Makan dulu. Setelah makan, tempat tinggal. Gila gak? Terus baju, sanitasi, kebersihan, dia pikirin semua. Maka dia dikatakan dia bikin yang namanya the Bourse franchise ya. Ya semoga saya nggak salah ngomong untuk mengatasi yang namanya program yang namanya kemiskinan, imigran. Wah keren sekali. Dan dia mengaplikasikannya panggilannya dengan dia bikin suatu tulisan atau saya nggak tahu ya itu apa surat edaran atau mungkin dia punya power di dalam politik ya, di dalam pemerintahan dia punya power. Dia bikin the four order of classical government. Jadi ada pejabat gereja. Nah, ini sama di dalam Gary itu ada pejabat gereja. Pejabat gereja, saya sebelah sini aja. Pejabat gereja ya. Pejabat gereja kan ada penatua, para pendeta. Nah, Calvin tuh mengatakan pejabat gereja itu yang keempat ya. Ini urutan keempat ya. Ini dia bilang ada namanya diaken. Diaken itu tentu bukan dari pemikiran Calvin, karena ini dari Alkitab, jadi Bapak Ibu ya. Ini oke lah kita lihat, biar ini sah ya. Kita buka dulu, jadi bukan pemikiran Calvin, tetapi dia memperketat, dia memperkuat fungsi daripada diaken. Kita buka di dalam 2 Timotius. Semoga saya nggak salah lihat ya, 2 Timotius. 1 Timotius pasal 2, sorry. 1 Timotius pasal kedua. Ayat 8 sampai 10. Saya 8, Bapak Ibu 9, terus balik lagi ke saya 10. 1 Timotius 2, ayat 8 sampai 10. Saya 8. Kita gantian ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat.
jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9, Bapak Ibu. 1 Timotius 2? 1 Timotius 3, sorry, 1 Timotius 3, maaf ya. 1 Timotius 3 ayat 9, oke saya baca ulang lagi ya. 1 Timotius 3 ayat 8-10, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9. Mereka juga harus diuji dulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Oke, balik ke dia. Jadi John Calvin itu bukan ngarang. Diaken itu ada dalam Alkitab, tetapi karena konteks zaman itu dia perkuat menjadi pelayanan yang sangat sentral, pelayanan yang diaplikasikan, dipraktikkan di dalam yang namanya kehidupan pada zaman itu. Dan penting, dan ada syaratnya. Syarat ya. Ini syarat untuk melayani di dalam hospital. Bapak Ibu, itu pelayanan di hospital berat Bapak Ibu. Bayangkan pelayanan di COVID. Yang lalu kita udah kepikir ya. Istri saya sebagai dokter gigi pun tutup praktek. Karena memang banyak yang meninggal. Karena keteledoran, karena nggak punya best practice. Tapi yang di sini, di dalam konteks John Calvin itu, mereka juga melayani di dalam dunia kesehatan. Ada yang diperlengkapi, ada juga karena keterbatasan medis, ya mungkin terpaksa bisa mengalami kematian kali ya. Saya tidak tahu mendapatkan data seperti itu. Tapi diaken itu diutus ya, masuk ke dalam public hospital, masuk ke dalam gereja juga, masuk ke dalam pelayanan-pelayanan seperti itu. Zaman sekarang berbeda ya, diaken nggak boleh sembarangan masuk ke dalam hospital. Institusi berbeda, jadi nggak bisa diterapkan. Tetapi semangatnya sama. Semangatnya yaitu melayani di luar tembok gereja. Dan dia juga menjelaskan di dalam pelayanan diaken itu dibagi dua. Nah, ini pelayanan pertama itu, diaken itu pertama seperti bendahara. Saya langsung aja ya, bendahara gereja atau bendahara di dalam institusi. Tujuannya apa? Dia tuh mengelola, menyimpan aset, mendata, supaya aset-aset itu bisa diinventariskan dan dipakai. Untuk apa? Supaya nantinya dipakai untuk namanya persembahan apa ya? Bagi-bagi sembako, bagi-bagi yang namanya kebutuhan-kebutuhan. Jadi ini ada orang yang khusus. Bahkan John Calvin mengatakan ada kantor sendiri. Gila ya. Kantor sendiri, ada orang imigran itu datang ke tempat ini kantornya itu minta dibantu untuk kesejahteraan. Dan John Calvin pakai orang khusus. Dan ini diaken yang sudah teruji. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah, ya sebenarnya seperti biasa, ini adalah yang bekerja sebagai apa ya, kita katakan sebagai pelayan diaken umum ya, apa ya, pelayan ya, sebagai pelayan ya, kita katakan pelayan. Ini sebagai hospital, sebenarnya pelayanan hospital itu bukan hospital di dalam hospital, tetapi hospitality. Ini yang bersentuhan langsung dengan orang-orang. Jadi dia yang bagikan sembako, dia yang merawat, dia yang kasih tunjangan. Dia fokus benar-benar bersinggungan langsung dengan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan. Nah, jadi dua hal ini dipikirkan bendahara. Jadi jangan sampai ini pelayan ini mikirin kasih sedekah, sembako atau apapun, nggak mikirin yang ini. Jadi dua orang ini kerjasama terus, bekerja sama-sama memikirkan semua itu. Dan tugas saya lanjutkan secara detail ya. Jadi dia dari kondisi zaman, dia aplikasikan di dalam yang namanya apa yang dilakukan oleh John Calvin. Nah, tugas daripada bendahara ya, bendahara itu juga besar juga. Karena dia juga mengawasi supaya orang yang masuk ke dalam tempat penampungan, dia bikin ya, ada tempat penampungan, ada hospital, dia ada banyak ya pelayanan, ada yatim piatu, dia bikin banyak. Dia yang melakukan assessment. Apakah orang ini benar-benar miskin? Ngerti ya maksud saya ya? Ada orang yang pura-pura miskin. Ada yang sehat, tetapi nggak mau kerja, jadi malas, dia daftar sebagai orang miskin. Itu pun tidak boleh. Jadi dia mikir, dilakukan review, dipikirkan semua dengan saksama, bagaimana orang-orang yang perlu dibantu adalah orang yang selayaknya dibantu. Lalu dia pikirkan lagi di dalam yang namanya kesehatan, dia juga mikirkan ya, ini literatur yang saya baca, dia pikirkan juga orang-orang yang sakit karena penyakit menular dan tidak menular dipisahkan. Jadi dia pikirkan dengan sangat baik detail. Dia juga pikirkan juga yang orang-orang yang, jadi dia lakukan assessment 3 bulan sekali, jadi utusannya 3 bulan sekali. Jadi semua orang yang ada di penampungan akan direview 3 bulan sekali.
Benar gak dia miskin? Benar gak dia sudah misalkan sudah miskin, tetapi karena sudah diberikan yang namanya, kita katakan kemampuan, skill ya. Kalau kita ada istilah itu namanya kail ya, benar ya Bapak Ibu? Kita jangan kasih ikan, tapi kasih kail. Nah itu kalau Calvin melihat orang diakannya itu lihat dia sudah punya kail, udah bisa mancing sendiri, bisa usaha sendiri, maka dia akan lepas dari tempat penampungan. Ya, dia pikirkan itu sendiri, dia 3 bulan sekali. Dan Calvin juga, dia pernah tulis ke pemerintah untuk menolak pengemis di tengah kota. Gila ya, dia tolak. Bahkan gerejanya Calvin dia ini banyak pengemis, dan itu dia marah. Kenapa kamu mengemis? Kenapa kamu menjadi pengemis? Dia minta untuk harus bekerja. Artinya bukan berarti nggak ada pengemis sama sekali, tetapi kalau memang dia ini sehat, keadaan benar-benar memang dia bisa bekerja, Calvin akan marah kalau orang ini malah mengemis. Karena dikatakan ini suatu apa ya? Suatu penistaan, katakan. Penistaan kalau kamu tubuhnya sehat, tapi kamu ngemis. Jadi menista anugerah Tuhan. Calvin sampai sangat menguatkan di dalam hal itu. Kalau memang dia cacat, maaf ya, karena disable, dia punya disability. Kalau dia memang nggak punya kemampuan, maka dia ajarkan, dia pimpin, dia bawa itu supaya dia punya kemampuan untuk bekerja. Nah ini ada perbedaan dengan Katolik. Kalau Katolik itu ketika berbicara tentang sedekah, dia berikan kepada semuanya. Jadi mau yang sehat, mau yang nggak sehat, mau yang miskin atau kaya, dia berikan sama rata. Calvin mengkritisi di dalam literaturnya, dikatakan ini bukan charity. Ini bukan charity, tetapi harusnya stewardship. Jadi punya konsep stewardship, pelayanan. Jadi bukan yang namanya charity bagi-bagi. Bapak Ibu, ini agak terganggu juga ya. Sekarang kan konten-konten creator tuh suka bikin gitu ya. Bagi-bagi uang, giveaway, bagi-bagi. Itu nggak mendidik Bapak Ibu. Oh, oke lah. Ini ada. Kenapa? Karena nantinya, contoh ya, ini satu artis ya, dia kan mau pengen naik popularitas, paling gampang kan bagi-bagi uang ya. Bagi-bagi iPhone 17. Keren kan? iPhone 17 dibagi-bagi. Rame nggak? Rame. Viral nggak? Viral. Tapi nantinya orang-orang itu akan apa? Akan mengajak orang-orang tidak bekerja. Mendingan datang ke rumah artis itu. Lihat ya, jadi pengemis saja. Maka Calvin jelas di dalam hal ini, bagi-bagi langsung tanpa ada kriteria, bagi-bagi tanpa ada assessment, itu tidak bijak. Harus ada assessment yang terlebih dahulu. Maka dibilang ada sistem audit yang saya sudah katakan, 3 bulan sekali minimal, sehingga orang miskin itu kalau memang sudah lewat dari ke kondisi kesejahteraan yang sudah miskin, dia sudah bisa punya kail, dia boleh masuk ke dalam lingkungan, ke dalam masyarakat. Jadi dia memberikan juga di dalam penjelasannya dia kasih teologi, dia kasih keahlian, dia juga menjelaskan prinsip doktrin Kristen ya, the work ethics. Work ethics-nya itu yang produktif. Memberikan subsidi, job training, tools semuanya dikasih. Jadi kalau misalkan butuh tools ya, tools itu kayak petani kan butuh, kalau petani kan butuh yang namanya tools ya, perlu cangkul, perlu yang namanya alat bajak. Calvin kasih, asal dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan butuh yang namanya modal, kata kutip ya, dia kasih subsidi, bagus sekali. Calvin memikirkan semua. Tentu semua di dalam yang namanya konteks ada orang yang melakukan assessment. Nah ini kita juga lihat ya, ada ciri khas yang bisa kita pelajari juga ya. Saya lanjutkan, dia prinsip-prinsip ya, the Boers ini ya, the Boers franchise itu, dia punya ciri khas yang berbeda karena teologi yang baik dari Calvin. Dia katakan bahwa bukan serta-merta yang sudah ditampung di dalam penampungan, imigran atau apapun itu, pasti dapat makan. Enggak. Bapak Ibu ngerti ya maksudnya. Jadi ada orang yang memang ditampung di sini, belum tentu dapat otomatis pasti dapat makanan, mendapatkan namanya sedekah. Dia harus usaha, kerja dulu, usahawan. Kalau emang nggak dapat, baru dikasih. Jadi dia nggak otomatis. Jadi nggak selalu rutin. Nah, ini juga hati-hati juga di dalam gereja ya. Ini namanya gereja juga hati-hati. Oke lah ya, saya nggak bisa ceritakan juga. Intinya tuh gereja itu perlu juga melakukan assessment. Bagi zaman sekarang ya, nggak bisa sembarangan kasih, juga nggak bisa sembarangan menutup mata. Nggak, kita harus assessment. Tetapi bukan berarti gereja wajib memberikan sembako rutin. Nggak harus ya. Maksudnya dalam arti, karena ada kecenderungan
orang jadi nggak mau kerja. Oke ya. Orang yang mendapatkan bantuan itu adalah orang yang memenuhi syarat tertentu. Kalau memang dia punya keterbatasan fisik, bisa dikasih. Tapi kalau keterbatasan karena moral, dia nggak kasih. Bapak Ibu, kalau misalkan kita kasih bantuan ke orang mabuk, boleh nggak? Ada orang mabuk, kita kasih bantuan, boleh nggak? Mungkin kita pertimbangkan ya, mabuk apa, mabuk cinta mungkin kita mesti ini. Tapi kita, kalau orang malas, orang mabuk, orang yang nggak mau kerja, kita nggak kasih. Atau zaman sekarang ya, pernah ada pengemis ya, pengemis, literally udah badannya masih sehat ya. Dia minta uang ke saya, pas lagi saya buka mobil ya, maksudnya masuk mobil saya lupa, dia minta uang kepada saya, terus bukan hanya minta uang, dia minta ongkos lah, intinya minta gitu, tapi dia sambil ngerokok. Emosi nggak Bapak Ibu? Emosi ya, dia sambil ngerokok, terus dia pura-pura, ih Bapak ngerokok bisa, kok nggak bisa cari duit? Dia langsung sembunyiin. Tapi kan asapnya menjular kelihatan kan, saya kan nggak gila. Bapak Ibu kasih nggak? Kasih bantuan nggak? Harusnya enggak ya, harusnya kita sama rata ya. Loh, dia aja nggak, secara tanda kutip, moral aja dia nggak berusaha buat diri sendiri, buat kesehatan sendiri. Toh, ngapain kita harus berbelas kasihan kepada orang yang tidak berbelas kasihan atau nggak mengupayakan diri sendiri supaya sehat? Kan gila kan. Calvin tuh mengatakan juga demikian. Memang di zaman itu nggak ada rokok ya, cerutu kali ya. Tapi intinya, dia melakukan assessment bukan secara fisik saja, tetapi secara moral. Kalau orang yang nggak berhak secara moral, seperti orang yang mabuk-mabukan, malas-malesan, atau zaman sekarang tuh suka merokok, itu nggak dapat. Nggak dapat. Jadi kita bisa lihat ya pandangan Calvin. Calvin itu juga menyatakan khususnya di dalam medis ya, medis itu sebenarnya gini, kan kondisi perang ya. Dia bahkan mengencourage diaken-diaken yang memang punya sertifikasi medis ya, atau dokter ya, itu melakukan tindakan medis bukan hanya di hospital, tapi jemput bola, datang ke rumahnya. Nah, penyakit yang sering saya catatkan di dalam jurnal yang saya baca, penyakit-penyakit yang sering terjadi, bukan karena dia miskin ya, bukan karena dia miskin nggak bisa, tetapi karena kemampuan medis tuh nggak bagus, nggak banyak orang yang punya kemampuan medis. Jadi Calvin itu jemput bola dan dia mendata banyak penyakit-penyakit yang salah kaprah atau mungkin orang nggak mau kerja, nggak mau tangani. Seperti contoh ya, penyakit hernia, Bapak Ibu tahu ya. Orang kalau sakit hernia kan nggak bisa kerja, nggak bisa angkat barang. Terus penyakit yang karena fraktur tulang, karena perang ya, perang kan banyak fraktur, orang nggak mau disembuhin, paksa kerja lama-lama makin hancur. Nah, Calvin tuh mengatakan kamu harus stop bekerja dulu, kamu harus sembuh dulu frakturnya, baru di tempat penampungan ini, baru setelah sembuh, baru kamu bisa kerja. Begitu, gila ya. Pemikirannya sangat baik, dan dia punya pemikiran juga bahwa Calvin ya jelas sekali mengatakan bahwa walaupun dia lakukan ini semua untuk tujuan ke masyarakat, ke mengatasi kemiskinan, dia tidak punya prinsip sampai ke tujuan utopia. Utopia itu artinya punahnya orang-orang miskin. Karena dia bikin ini, maka karena ini menjadi Mesias dan menyebabkan orang-orang miskin itu punah. Enggak. Dia nggak punya pemikiran utopia, dia jelas sekali, dia kutip Yesus, bahwa orang-orang miskin selalu ada sepanjang zaman. Oleh sebab itu pelayanan yang dikerjakan oleh dia kan selalu ada. Gereja terus harus melayani orang-orang yang mengalami masalah di dalam kemiskinan. Sampai nanti Kristus datang kembali. Dia punya pandangan high view of the church. Gereja bukan cuma gereja ibadah, tetapi gereja yang masuk ke dalam dunia. Oke ya, dalam hal ini kita mesti lihat, materi saya stop sampai sini. Jika Bapak Ibu mau tanya, silakan. Karena pemikiran Calvin saya rasa sudah komplit di dalam latar belakang, sampai apa yang diaplikasikan di dalam institusi yang dia buat. Sampai sekarang sih emang ada perbedaan ya, nggak bisa semua otomatis diaken yang dipilih diaken tuh langsung diutus ke rumah sakit, enggak. Karena ada yang namanya institusi berbeda. Ataupun bukan berarti diaken itu pasti harus mengalami kematian, enggak. Ada ujian juga. Seperti itu Bapak Ibu, kita mesti memikirkan hal itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan bagaimana John Calvin mengaplikasikan pelayanannya khususnya di dalam kesejahteraan. Kalau enggak kita lihat juga deh, sebelum ada tanya jawab, saya
kasih lihat aja, John Calvin memakai prinsip yang sama di dalam Alkitab ya, saya katakan ini dalam 2 Timotius 3, kita boleh buka. Bagaimana orang malas itu nggak boleh kerja, nggak boleh mendapatkan makanan. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 12. 2 Tesalonika, maaf ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12, kita baca bergantian saja. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11 Bapak Ibu. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Oke, ini dia pakai prinsip Alkitab juga. Oke ya. Kalau mau lihat sambil nunggu ya, kalau ada pertanyaan silakan. Jadi kalau di dalam Tesalonika ya, 2 Tesalonika itu punya pemikiran karena Yesus mau datang segera. Karena Yesus itu mau datang segera, orang-orang di jemaat Tesalonika nggak mau kerja. Bayangkan jika kita ada isu, Pak Pendeta Peter berkata kepada jemaat GRI Cikarang, tahun depan Kristus datang kembali. Bapak Ibu tetap kerja gak? Pasti mikir, waduh, tabungan saya, mendingan saya foya-foya. Terus mikir, oh ya udahlah, kalau foya-foya sudah habis, udahlah kita numpang. Mungkin numpang ke rumah Pak Wiro, hari pertama Pak Wiro. Hari kedua Pak Alex, hari ketiga Pak Frankie, hari keempat kita putar-putar, kan lumayan kan survive. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika. Maka Paulus bilang, kamu yang gak tertib, kamu yang gak kerja, jangan makan, juga jangan kasih makan ke orang yang tidak tertib. Oke ya, jadi pemikiran John Calvin ada di dalam Alkitab. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Silakan Bu Fer. NTT itu ada fenomena jadi orang-orang miskin itu mendapatkan bantuan tapi dia pindah agama gitu ya. Jadi ada satu kampung disiapkan rumahnya, diperlengkapi seperti itu kesehariannya, tapi asalkan mereka pindah agama. Nah, dengan keadaan seperti ini kira-kira kalau gereja tackle ya udah kalau gitu daripada mereka pindah agama kita siapkan juga rumah untuk mereka. Apakah begitu juga atau gimana tuh Pak? Ya. Menyingkapi fenomena yang terjadi kepada orang-orang Kristen yang diperlakukan seperti itu gitu. Ya betul. Memang di zaman dulu Calvin itu punya pengaruh di politik, Bu. Jadi kalau kita bicara zamannya Calvin, dia punya sarjana hukum, dia pastor, dia gerakan juga para diaken, dia juga berani berbicara ya karena dia tahu politik itu kudus, suci. Calvin punya pemikiran masuk ke dalam dunia politik, jadi dia pejabat dan dia mempengaruhi, menggarami. Berarti pemikiran-pemikiran Kristen ini masuk ke dalam pemerintahan, maka dia bisa mendorong adanya subsidi, ada negara itu memberikan support bagi gereja, itu terjadi Bu. Nah memang kalau konteks di dalam Indonesia kan kebalik ya, kita minoritas. Dan saya percaya gereja juga nggak bisa melayani semua, habis bangkrut, nggak mungkin. Maka apa yang kita lakukan ya, mungkin kita tetap memikirkan, kita doakan supaya mungkin anak-anak kita atau ada orang itu dengar belajar Calvin, masuk ke dunia pemerintahan. Makanya Pendeta Benyamin Intan selalu ya di Pondok Indah, selalu khotbah beberapa hal tentang bagian hal ini ketika saya praktek di Pondok Indah, bahwa harus ada yang masuk ke dalam dunia politik. Kenapa? Karena habis, nggak bisa, kekayaan kita kan terbatas. Kita subsidi paling 2, 3, 4, atau berapa paling banyak 10. Maka perlu yang namanya bantuan pemerintah untuk terjun. Nah itu bisa dari situ Bu. Tapi gereja tetap harus menciptakan bagian hal ini. Memberikan itu. Terus mengenai fenomena yang terjadi orang pindah agama. Ya kita mesti secara doktrin, kita perkuat doktrin. Secara praktika mungkin kita bantu rutin dengan prinsip ya jangan sampai dia malas-malasan akhirnya pindah agama karena kenyamanan, dapat rumah, dapat makanan kan sulit ya. Memang sulit sih sekarang. Saya cuma komentar begitu aja Bu Fer ya. Semoga
ada orang yang terpanggil ya masuk ke dalam dunia yang seperti ini sehingga bisa menggarami, dapat donatur atau apa, bisa masuk ke dalam pelayanan-pelayanan ini. Pelayanan seperti ini di abad sekarang ini masih berlaku sih. John Calvin itu masih, pengaruh John Calvin sampai sekarang masih terjadi di dalam Eropa terutama ya. Nah, kita bisa adopsi juga beberapa hal seperti itu. Dulu waktu COVID ya, sebenarnya saya sharing aja COVID itu ada, memang orang ini punya perusahaan lah. Ketika COVID terjadi kan masalah terutama itu adalah belajar, kesehatan, dan juga dunia pendidikan tuh lagi sulit karena perlu Zoom. Akhirnya orang papanya itu sengaja ajak anaknya itu keliling dari Jakarta sampai ke Medan. Dari ada jalur selatan utara ya, saya lupa, saya nggak tahu juga, nggak pernah. Dia jalan ke sana, dia mampir ke sekolah-sekolah untuk kasih laptop. Laptopnya sedikit sih, nggak banyak, karena satu sekolah satu atau satu sekolah dua. Karena memang dia nggak kalau ngomerat dia bagi-bagi, tapi dia anak-anaknya supaya pak anaknya belajar memberi, belajar buat punya prinsip seperti dia bukan cuma tinggal di rumah orang kaya sebagai orang kaya, tapi buka mata. Ada orang yang keterbatasan. Ya, mungkin pelan-pelan seperti itu bisa banyak hal lah, maksud saya memperlengkapi gereja ya, gitu. Termasuk panggilan-panggilan masing-masing. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Iya Pak, kalau kita lihat kita kan reform Pak. Ya. Yang dilakukan oleh Calvin berapa persen kira-kira Gary ikutin gitu Pak? Seperti kita belum ada panti asuhan gitu. Ini kalau ditanya orang malah yang bikin panti asuhan itu yang di luar kita. Gitu. Betul. Memang kalau secara saya tidak di dalam sinode, jadi jawaban saya bisa salah. Jadi saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya, bisa jadi salah saya. Tapi gereja kita punya pelayanan yang tim aksi kasih ya. Mungkin pendeta Tumpal pernah juga melayani dan in charge sekali. Kita pernah juga bangun gereja yang rubuh. Ya pelayanan-pelayanan kita, teman-teman STT waktu kemarin Palu ya, wah saya juga merinding ya. Itu Palu itu kan hilang satu desa ya. Itu kalau Bapak Ibu tahu Vikari Santi yang pernah pelayanan di sini, Vikari Santi itu berasal dari Palu. Saya nggak tahu gimana, dia sangat terharu juga. Saya nggak tahu keluarganya bagaimana. Tapi dia cukup mental juga, dia terima kasih teman-teman STT itu datang ke sana, ada yang medis ya, medis emang ada dokter Jeffrey, Vikaris Jeffrey itu dokter umum, dia masuk teologi. Dia pergi pelayanan di sana medis ke sana, cuma teman-teman yang lain itu yang biblical counseling, pelayanan counseling itu banyak Pak. Ada yang benar-benar hilang rumah, hilang depan mata, hilang keluarganya, itu pelayanan counseling. Nah itu masuk pelan-pelan di gereja, memang nggak kelihatan. Pak Jo ya, seperti itu pelayanan-pelayanan seperti itu kita untuk bikin pos apa tuh kayak pelayanan seperti kesehatan atau pelayanan itu masih belum. Samaritan juga sebenarnya masih profit lah, tetap cari profit, nggak bisa seperti semuanya karena sulit sekali. Sulit Pak Jo karena pajak medis tuh mahal banget, obat-obatan pun import, jadi kita benar-benar sulit bergerak gitu. Salah sinodes, mungkin saya bisa jawab seperti itu, ada tim aksi kasih, tapi tim aksi kasih pun kalau dilihat apa yang mesti dikerjakan sangat sedikit sekali. Tapi tetap kita kerjakan semampunya. Waktu itu kalau nggak salah, waktu saya masih di Gary Kuningan tuh, kalau nggak salah tim aksi kasih itu kasih oksigen Bapak Ibu. Tabung oksigen tuh langka Bapak Ibu. Jadi dipakai, dibagikan, distribusikan, dan ada orang yang mungkin punya akses dari luar negeri, kirim oksigen, tabung oksigen, kirim oksigen, dan juga punya yang isi oksigen dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu benar-benar impactful dan sangat berarti sih waktu COVID situ. Oke Pak Jo, itu jawaban saya ya semampu saya. Nah, kalau dicari pikir-pikir kita kan nanti Calvin nanti kan masuk ke dalam Kuyper itu neo-Calvinisme ya. Itu yang dipikirkan oleh Pak Ben juga ya, bagaimana impact ke dalam public theology, masuk ke dalam dunia ini. Itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Menggarami universitas, pakai ada CIT supaya bangkitkan orang bermartabat, ada sekolahan.
ada musik, wah setengah mati. Gereja ini nggak sanggup ngerjakan semua. Seperti itu. Oke. Memang berharap sih gereja kita suatu saat punya yang namanya rumah sakit ya, yang benar-benar bisa masuk. Dulu waktu sidang sinode atau ulang tahun gereja itu kan Pak Tong pernah mau bikin kuburan ya. Itu kan juga ya kuburan. Itu juga pergumulan sekali. Sinode kita mikirin begitu. Oke. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Oke, kalau tidak, kita doa dulu ya. Nah, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Tuhan boleh pimpin kami untuk belajar sekali lagi dari satu tokoh bernama John Calvin yang Tuhan bangkitkan pada abad ke-16 ketika reformasi terjadi. Kami mengucap syukur ketika zaman mengalami krisis, baik peperangan, baik kesehatan, baik kasus imigrasi. Tapi Tuhan boleh bangkitkan seorang bernama John Calvin sehingga ada legacy, warisan, sehingga kekristenan boleh berdampak bagi keadaan sosial. Kami berdoa kiranya kami yang dipanggil pada zaman ini pun juga menggumuli panggilan kami bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi panggilan kami di dalam masyarakat. Karena kami sadar bahwa kami juga harus meninggikan Kristus, bukan hanya di rumah kami, bukan hanya di dalam gereja, tapi dalam pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan di dalam negara. Oleh sebab itu, tuntun kami, bimbing kami untuk semakin peka dalam pimpinan Engkau, berikan kami hikmat bijaksana, jalan keluar, karena Engkaulah pemilik daripada hidup kami, Engkaulah yang mengutus kami hidup di dalam zaman ini, Tuhan juga yang memperlengkapi kami. Pakai juga gereja ini di tengah pergumulan, untuk juga berjuang untuk kesejahteraan bagi sekitar. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.